Ya betul. Saya termasuk yang lebih suka menjadi juragan di negeri sendiri ketimbang jadi jongos di luar negeri walaupun gajinya besar. Iya. Itu sih kalau kata saya. Ya mungkin gaji kita nggak besar tapi kan kebahagiaan bukan hanya di uang ya. Betul. Gitu. Gimana Betul. sama orang Australia gimana? Nah, udah singkat cerita, saya cuma 1 tahun dan memutuskan. Karena masalahnya itu nggak mau Iya. tarik-tarik. Iya, padahal dia juga kerja, dia bagus juga gajinya dan akhirnya kami baik-baik. Oh, bisa. Setelah itu dari jadi ini Bu, dari 2007 2009 saya belum nikah nih. Iya. 2007 sampai 2009 saya masih belum menikah. Ya, belum menikah. Nah, disitulah dikenalkan. Dulu tuh saya sering kontak-kontak sama adeknya. Pas Bukan kakaknya ya? Bukan. Kakaknya. Adeknya di Bali. Oh iya. Nah, saya sering kontak, gimana, Fit, kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Saya bilang, dia pas kebetulan kerja di Bali. Ya, dia cerita-cerita. Saya bilang, oh kamu udah duda? Iya, saya bilang, saya duda. Nah, dari cerita-cerita itu, karena memang saya mau memutuskan, udah nggak mau dengan yang lain, saya ingin mencari jodoh yang benar gitu ya. Tanya-tanya, ceritanya saya pacaran gitu dengan orang Jogja. Tiba-tiba saya belum bisa karena mungkin ada ketraumaan mungkin dari pribadi saya tuh. Saya ingin berjalan dulu aja. Udah gitu tiba-tiba ini lucu. Jadi si orang Jogja itu menuntut untuk menikah dengan orang tuanya. Saya baik-baik tapi saya belum siap. Saya bilang ke orang tuanya. Akhirnya dia memutuskan untuk sama orang lain. Gitunya. Ini mungkin yang dikatakan apa namanya ya. Saya nggak terima gitu. Nggak terima. Dari situ saya kok nggak bisa tidur. Kayak keinget-inget terus katanya. Iya. Wah, pokoknya apa ini karma untuk saya gitu atau bagaimana? Saya mulailah tanya-tanya di situ. Nah, itulah ketemu sama adiknya. Yang di Bali itu sangat sering sharing gini. Akhirnya adiknya tuh ya udah. Kamu coba telepon kakak saya. Untuk mengobati itu ya. Iya, untuk sharing gitu ya. Sharing tentang hati ya. Ya udah minta saya bilang nomornya. Dikasih langsung saya telepon. Nah, saya telepon sama dia itu dari mulai jam berapa ya? Jam 1 malam. Jam 1 malam sampai jam 3. Betul itu ya. Lupa lagi ya. Ya, jam 1 malam. Saya permisi. Telepon. Akhirnya saya besoknya memutuskan untuk ke Sumedang. Tiba-tiba pagi-pagi udah ada gitu ya. Karena jiwa saya tuh goyang. Kenapa Bu goyangnya? Saya nggak terima badan saya ini kok bisa saya tidak bisa tidur 3 hari. Hanya memikirkan gadis itu. Ya nggak tahu lah. Itu mungkin alamnya begitu, mungkin ya prosesnya manusia gitu ya. Ini nggak saya terima. Saya sampai ini apa gitu. Makan biasa, tapi pas tidur muter Bu. Kayak tiba-tiba udah subuh lagi. Padahal nggak keingetan sama si mantan itu. Yang Jogja itu keingetan yang dia udah nikah. Iya ada. Itu ada kegelisahan itu. Campur di situ. Ya, kalau dikatakan campur mah campur di situ. Ada kecewanya, ada sakit. Yang namanya itulah kayak. Saya cuma diam aja mungkin karena apa ya? Hidup saya memang tidak di jalannya ridhonya Allah gitu ya. Nah, disitulah saya mulai sharing. Begitu saya dengar suaranya dan saya kaget. Katanya kakak saya ini tuh dia pintar spiritual untuk bisa membangkitkan daripada percaya dirinya. Yang benar saya bilang emang karena saya tahu Pak dulu waktu saya orang satu kampung ya. Itu rasa penasaran saya telepon akhirnya ngobrol saya memutuskan untuk pulang. Nah, dari situ saya ketemulah dulu
masih ada keluarga Iya, gitu iya, ya, iya. masih sama suaminya masa gini, dan akhirnya karena dengan suaminya juga saya kenal, saya ngobrol baik-baik, akhirnya dari situ dibilang Aa, sekarang kamu saatnya untuk sholat tasbih. Seumur hidup Bu, saya belum pernah sholat tasbih. Oh, tapi sholat 5 waktu masuk kan? Kalau 5 Satu. waktu kan itu kewajiban ya, kewajiban tetap Cakapkan kalau lagi melakukan renang, hal-hal yang diridhoi, yang tidak diridhoi, tetap itu sholat mah gitu ya Bu. Iya. Emang Sholat jalan, saya maksiat melakukan. jalan sebenarnya. Nah itu mungkin ya. Dari situ saya suruh mandi, akhirnya saya mandi terapi. Setelah itu saya ditulis di situ Bu ya. Saya belum pernah namanya sholat tasbih. Iya. Akhirnya saya tulis tuh di depan Cara-caranya besar. ya. Akhirnya saya sholat tasbih. Sholat tasbih itu kan paling lama Bu, 300 kan. Subhanallah walhamdulillah. Masih ingat itu Bu. Iya. Saya di situ saya sujud. Iya. Dan disitulah saya mencucurkan air mata di situ. Sadar tentang kehidupan saya, masalah dulu. Saya sudah menyakiti diri saya, termasuk kehidupan saya dulu, termasuk mungkin anak dan istri mantan saya di situ. Bahagia Bu, saya menemukan di jati diri saya, ternyata jauh dari Tuhan itu. Betul, saya terima kasih dan sama suaminya, dan akhirnya saya disitulah saya tidak mau lagi dengan apa, karena saya alhamdulillah saya diberikan kenikmatan di dunia dan saya diselamatkan, dan 3 hari itu saya tidak bisa tidur. Itu mungkin sinyal. Akhirnya saya sering tawasul, saya belajar, saya banyak tuh, saya telepon terus, saya bicara sama teman saya. Akhirnya tiap tawasul kami pulang ke sini ke Jogja selalu bareng-bareng berkumpul di gitu. sana gitu untuk sharing, untuk apa. Alhamdulillah teman-teman saya juga. Jadi yang menarik mungkin saya masih melakukan bermain musik Bu, karena banyak saya pelajari, mohon maaf, cara mungkin Allah mengetuk hati seseorang itu dengan cara gitu. Ada mungkin yang bermain musik akhirnya tidak mau musik karena itu musik itu haram. Saya tidak mau, karena ini saya bermain musik ini saya bisa mengenal dunia Bu. Iya. Saya mengenal banyak teman, banyak saudara dengan main. Kenapa harus saya berhenti dari main musik betul, gitu iya. loh. Saya tidak mau. Nggak salah ya Banyak musik mah. banyak teman-teman saya yang keluar Iya. tidak mau main musik Hijrah lagi jadi karena langsung. musik itu haram. Sedangkan memainkan itu kan dengan berbagai macam cara. Tuhan menciptakan manusianya itu. Karena saya banyak sharing dengan orang-orang yang mungkin ya kebetulan itu dedikasinya mungkin lebih pula, lebih lebih universal gitu. Nah, di situ saya kuat di situ. Akhirnya teman-teman saya ya belajar bolak-balik. Kadang kalau misalkan kita memutuskan nih sama istri saya teh, kita parwan, kita undang mereka ke Jogja gitu, tawasul di rumah gitu, di rumah. Kebetulan rumah saya itu besar di Jogja itu, jadi di atas tawasulan, kadang di saung gitu, kadang di tengah rumah gitu. Nah dari situlah saya mempresentasikan dan main musik di situ. Dan karena teman-teman tahu bahwa saya sering minum atau apapun, ya itu mereka juga kaget. Saya pelan-pelan aja gitu. Akhirnya pelan-pelan terbiasalah sudah gitu. Akhirnya ya dari situ saya menanyakan sama dulu tuh guru gitu, teh saya bagaimana gini. Akhirnya bahwa suatu saat kamu akan jadi pemimpin katanya.
Saya bilang ya wajar kalau punya istri lagi ya saya pemimpin gitu ya. Nah dari perjalanan itu teman-teman saya juga nggak percaya, orang saya juga nggak percaya, orang biasa aja gitu ya. Nah saya punya galeri Bu di Perutaman ya, galeri tentang seni di situ dan main musik juga. Saya kadang untuk sebagai pemandu wisata dari Eropa gitu ya sama teman-teman gitu ya. Alhamdulillah di situ. Akhirnya semua itu tertutup daripada itu. Nah ada suatu hari memutuskan waktu dia pulang. Oh belum. Setelah itu kami memutuskan untuk menikah dengan orang Australia. Kebetulan itu orang Australia ketemu. Akhirnya saya ngobrol sama orang Australia, saya bicara gini. Akhirnya dia masuklah. Dia masuk ke Islam. Oh, masuk Islam. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya agamanya apa? Agamanya ya dia Kristen. Oh, dia percaya jadi. Tuhan. Dia percaya Tuhan. Nah, kalau ini mau masuk Islam. Nah, saya ketemu sama dia karena teman dulu waktu dia kuliah di UGM. Sempat dibawa ke saya. Nah, sempat sharing, kenalin. sempat sharing. Nah, karena sampai memang dia kepingin masuk Islam tuh karena dia sharing dengan saya tentang dia mengupas tentang Islam seperti apa. Sudah kalau sebaik-baiknya kamu untuk punya pasangan untuk Indonesia apa ya sebagusnya itulah sunnahnya gitu loh. Tapi di situ saya juga sempat bicara kayaknya kamu gak cocok deh gitu kan ya. Tapi ya karena mungkin mereka sudah komitmen menikah kan, paling tidak saya umur nikahmu itu tidak hanya setahun deh bilang gitu kan. Karena saya melihat sisi daripada yang tadi sharing seperti apa. Dan akhirnya mau terjadi ya setahun ya, hanya setahun Iya. Nikah. Dan akhirnya dia katakan katanya kamu cuma 1 tahun. Oh jangan ngawur aku bilang. Orang saya tidak Jangan ada karena berteman ya. sisi lain jangan berjodoh dengan dia kata saya. Itu bukan jodohmu. Nggak ada kecocokan. Kalau salah satunya yang saya lihat paling ini kuat kamu setahun saya bilang gitu kan. Terus gimana? Ya karena mungkin dia berpikir ini cewek udah masuk Islam, kenapa tidak gitu ya. Dia udah mengalir. Tapi kan selama menikah dengan itu dia udah nggak belajar lagi ke saya. Berhubung dari sesuatu hal kami di Jawa mungkin ada 2 tahun ya kami lost kontak karena yang di Sumedang, kita di Jogja, kita juga punya kesibukan masing-masing. Nah dari situ tiba-tiba ketemu lagi, tahu-tahu dibilang sudah cerai lagi gitu. Itu sejarahnya. Yang itu. bikin cerainya apa tuh Kaldanya? Iya. Jadi yang itu tadi Bu. Jadi dari kita tawasul, kita presentasi, dan dia kalau ke tawasul itu yang uniknya mempresentasikan tentang ajaran di dunia bahwa kita itu akan meninggal siapapun, dan dengan ayat-ayat. Kalau saya ibaratkan gini, mungkin karena saya basic rock and roll waktu dulu, ini ibarat kita dokter lah. Jadi si dokter ini yang saya lihat ini, dia tahu pasien-pasiennya bahwa pasien ini sakit kepala, ini obatnya ini, sakit perut ini. Nah ini dari tawasul ini obatnya tuh beda-beda Bu. Diberikan. Padahal saya di Jogja banyak intelektual. Mungkin yang penemuan saya itu saya sharing juga dengan mereka. Mungkin hidayahnya sababiahnya gitu ya. Jalannya gitu. Itu saya sharing dengan yang mereka itu nggak kena ke hati saya gitu. Loh kenapa ini? Dan teman saya juga mengakui bahwa obat daripada kamu misalkan nih, kamu nih orang sering berbohong. Kalaupun misalkan orang kamu sering berbohong, itu obatnya ini, zikrullahnya itu. Nah, ya kalau kesumedangan mah tidak boleh 40 hari makan beti-betian atau misalkan daging-dagingan lah seperti itu kita lakukan gitu Bu. Karena memang bukan saya ahli agama. Cuman saya melihat dari sosialisasi manusia itu
yang saya masuk ke logika saya, siapapun yang pintar, siapapun yang bodoh, siapapun orangnya, termasuk Nabi kita, semua pun menghadap, semua tunduk kepadanya gitu. Yang Jadi tadinya yang membuat dia masuk Islam tuh karena ayat-ayat kematian. itu Aha, saya presentasikan setelah saya dapat dari Dari- arahan-arahan. Dari Saya inginnya kasihan sama dia. Ternyata dia malah ya mungkin aura atau bagaimana, akhirnya ya orang saya juga duda dan dia juga ini akhirnya menikah. Dan 1 tahun itu dia akhirnya kita memutuskan, saya tidak mau, saya bilang, karena saya ingin di sini. Oh, dia setelah 1 tahun tuh itu masalahnya. Ya itulah. Nah dari situ, Mhm. dari menikah saya, Mhm. terakhir dia mengucapkan bahwa Aa, sebetulnya jodoh kamu ini bukan kamu, bukan dia, tapi ya tidak bisa kan, Iya. orang dia ya gimana ini, Iya. saya memutuskan Iya. gitu. Akhirnya dia bilang 1 tahun. Mhm. Saya pelajari 1 Hmm. tahun itu Hmm. memang terakhir 1 tahun itu. Udah aja ya, Iya, baik-baik. apa saya cuma berpikir apa dia melebihi Tuhan, kan kalau melebihi Tuhan apapun itu jodoh naon teh Ya. namanya pati, jodoh, Sempat tidak meyakini Rezeki. gitu. rezeki, Iya. pati, Jodoh, seperti itu. bagja, Bagja. celaka. Jadi gini Bu, sempat tidak meyakini dengan, ya mungkin dikatakan itu sebuah ramalan ya, padahal mungkin itulah kenyataan mungkin. Jadi kok bisa sih meramalkan Kok jadi jodoh hanya benar 1 gitu ya, tahun itu gitu mungkin ya kan? karena 1 tahun. Dan Ya ternyata mungkin benar kan? ternyata benar atau kebetulan itu nggak tahu. Yang jelas kalau untuk menurut saya nih, kalau orang yang berpasangan ketika dia memutuskan, ketika dia beda agama lalu memutuskan untuk menikahi si pasangannya itu karena dasar cinta atau dasar keinginan, itu kayaknya salah. Kalau untuk kita masuk Islam itu dasarnya harus dari hati, kecintaannya kepada Tuhannya, barulah niatnya itu benar. Jadi kita punya apa ya? Jadi dia mah memang masuk Islam tuh karena mau nikah Ya, aja. karena nikah, Oh, karena kan tapi setelah nikah secara itu ini lagi dia nggak mau kan nikah beda agama, mungkin Iya. itu yang terbaik lah karena sudah belajar ini Nah, kan. itu setelah pisah dia balik lagi ke agamanya atau tetap Eh, Nah dari situ saya nggak ada komunikasi lagi. Dari situlah saya ingat waktu dulu, karena kami udah nggak lost contact. Kontak. Sudah Jadi menikah, lost kontak. saya nggak berhubungan lagi, karena dari perjalanan itu saya akhirnya